Ada juga yang pakai cerita sabunnya tuh bikin kulit jadi cerah. Terus iklan dan kampanyenya pakai model yang cantik-cantik, artis top ibu kota atau artis top TikTok bangsa deh. Dia bilang kalau marketing bukan soal produk-produk apa aja nih yang lo punya, tapi tentang cerita apa sih yang bisa lo deliver ke orang-orang. Halo, selamat datang di podcast Ngomongin Bisnis by Melon Branding bareng gue Rai. Di podcast ini lo bakalan dapet insight soal gimana buat nge-branding, ngiklanin, dan nge-marketingin produk atau jasa lo. Mantep betul kan? Ya iyalah, sesuai dengan nama podcastnya, we will share you about digital business and marketing from A to Z. Ngobrolin soal bisnis sebenarnya salah satu cara untuk bisa masarin ke orang lain, dan menurut gue ya, ini tuh cara yang paling ampuh. Itu caranya dengan dengerin cerita. Bisa cerita model review produk atau jasa nih, bisa juga tuh kayak gitu. Atau juga nih ceritain tentang si produk ini tuh faedahnya apa sih buat hidup lo. Faedah yang gak disangka-sangka ya. Contohnya, produk sabun. Dari lo bayi sampai sekarang, fungsinya sabun ya buat bersihin kulit dari bakteri dan kuman. Tapi kan sabun yang dijual tuh ada macem-macem. Ada merek Lifebuoy sampai sabun batang artisan juga ada gitu. Dari sabun cair sampai sabun batang, bahkan sabun kertas juga ada tuh jenisnya. Nah, tapi apa sih yang ngebedain gitu? Kan fungsinya sama aja. Cerita tentang sabunnya nih yang ngebedain, selain tadi ada beberapa jenisnya ya. Ada sabun yang pakai cerita kalau mereka bisa meningkatkan kesehatan kulit di suatu daerah. Emang sih ini agak-agak merepet dengan CSR gitu. Tapi itu bisa dijadiin bahan cerita gitu. Dan pendekatannya udah medical banget. Dan itu sah-sah aja dipakai. Orang yang concern dengan kesehatan kulit, apalagi juga yang ada hubungan dengan sosial-sosialnya, pasti akan kepincut sama sabun kayak gitu. Ada juga yang pakai cerita sabunnya tuh bikin kulit jadi cerah. Terus iklan dan kampanyenya pakai model yang cantik-cantik, artis top ibu kota atau artis top TikTok bangsa deh. Nah, orang yang concern dengan penampilan akan lebih bisa tertarik. Ini baru satu produksi sabun ya, dan bahkan bisa ditarik tuh ceritanya macem-macem. Tergantung si brand ini tuh punya produk apa aja sih selain sabun. Kan bisa juga ya, dia tuh emang punya produk-produk kebersihan kayak pasta gigi, shampoo, atau facial wash gitu. Mereka bisa dipayungin dengan cerita yang mirip, tapi tinggal dibagi-bagi aja pembagiannya berdasarkan produk-produk yang mereka punya. Sebenarnya cerita atau storytelling nge-branding tuh seberapa penting sih? Kan bisa aja nih ya, model-model kayak pedagang di warung, bangun kios atau toko, terus langsung jualan khusus sabun dan segala produk-produk kebersihan lainnya. Bener, bisa. Kalau lo cuma sebatas ngejual dan berdagang. Beda dengan bisnis, di mana harus ada sistem nih yang dibangun. Dan perlu mikirin gimana caranya bisnis lo tuh bisa establish. Bahkan kalau lo meninggal sekalipun, bisnis lo tuh masih tetap ada. Dan brandingnya tuh didengar lah sama orang-orang. Storytelling jadi penting karena itu sebagai sarana supaya bisnis lo tuh establish gitu. Dan dapetin target market yang lebih luas. Di episode-episode podcast sebelumnya, gue pernah nih ngebahas tentang brand archetype yang bisa menempatkan brand lo tuh kira-kira kalau mau dibikinin persona ya. Personanya tuh kayak gimana sih? Persona ini bisa ngebantu lo bangun cerita buat brand lo itu tadi gitu. Nah, buat lo yang kayak penasaran apaan tuh brand archetype, jenis-jenisnya tuh apa aja, terus bisa disambungin atau dimasukin ke brand gue tuh kayak gimana sih? Nah, lo tuh setelah dengerin podcast ini, langsung deh lo scroll-scroll aja di podcast Ngomongin Bisnis, di situ lo bakalan nemuin ada brand archetype. Kalau dipikir-pikir, storytelling itu juga jadi penting karena kita semua tuh suka ya dengerin cerita. Mau cerita tentang temen lo, cerita tentang klien lo yang baik, yang rese, yang cakep gitu. Suka kan lo sama cerita-cerita kayak gitu? Nah, nggak cuman lo nih yang suka cerita, tapi juga banyak orang yang suka cerita. Soalnya cerita bikin kita terkoneksi secara emosi dengan si tokoh cerita. Misalnya nih, lo dengerin cerita tentang temennya temen lo yang nyebelin banget deh, judes gitu. Walaupun lo belum ketemu orangnya, lo kayak punya gambaran, ini orang nyebelin nih, hasil dari julitan temen gitu. Belum ketemu aja, lo tuh udah kesel banget lah sama orang itu. Nah, itu bisa juga diterapin ke brand lo gitu.
Storytelling sebagai cara untuk branding juga bisa bikin lo tuh gampang ngejual apa aja yang udah lo buat. Mau itu produk atau jasa ya. Kalau kata Seth Godin, bapak-bapak dari luar negeri yang banyak nulis buku soal marketing, dia bilang kalau marketing bukan soal produk-produk apa aja nih yang lo punya, tapi tentang cerita apa sih yang bisa lo deliver ke orang-orang. Sering dengar juga kan kalau ada nih dua produk yang sama tapi brandnya beda. Tapi yang satu punya brand yang orang tuh udah kenal dan suka banget lah. Satu lagi tuh nggak jelas brandnya tuh apaan. Secara kualitas sih mereka sama aja. Lo bakalan pilih yang mana coba? Kalau gue ya, bakalan milih produk yang brandnya udah ada dan gue suka dengan misi dari brand itu. Nah, misi ini tuh bisa dikemas nih jadi cerita. Makanya kalau misalnya bikin bisnis atau misalnya bikin brand, make sure lah kalau misalnya brand lo itu atau bisnis lo itu juga punya misi tertentu gitu. Nah, itu dikemas deh jadi ceritanya. Gue pakai contoh ya biar gampang. Kayak sepatu Brodo yang jualan awalnya itu sepatu kulit lokal buat cowok-cowok. Kalau dibandingin sama merek luar negeri yang lebih hebring gitu, di saat Brodo nggak punya cerita apa-apa, lo nggak akan milih Brodo kan? Tapi Brodo pakai cerita kalau dia memberdayakan pengrajin lokal dari Bandung. Dan bikin sepatu kulit itu bikin kegantengan bro-bro ini tuh meningkat gitu. Nggak harus dipakai buat acara formal, tapi urusan semi-formal, pakai sepatu kulit gitu ya, masih juga kok kelihatan kece. Brodo ngambil persona laki-laki yang mau tampil keren lewat sepatunya sambil memberdayakan pengrajin lokal. Model storytelling yang cakep banget kayak gini sering banget nih kelihatan di iklan-iklan Thailand. Pernah nonton gak lo? Salah satunya aja deh. Ada yang ceritain tentang laki-laki yang bantuin seorang pengemis dan anaknya sampai akhirnya si anak bisa sekolah. Padahal mah dia juga bukan orang kaya gimana-gimana gitu. Tapi ini dia bantu orang lain gitu. Dia kerja buat bantu orang lain. Nangis bombay gak sih? Di akhir cerita ternyata itu jualan produk asuransi. Ini salah satunya ya. Masih ada lagi lah storytelling di iklan-iklan yang dibuat sama PH atau agensi Thailand gitu. Bangun kedekatan emosi kayak gini bukan soal lo bikin iklannya atau bikin campaign media digital. Tapi itu jadi bagian dari komunikasi utama dari brand lo. Kalau urusan komunikasinya ya di tengah-tengah berjalan tuh berubah gitu, itu udah masuk dalam rebranding. Dan gue udah pernah nih ngebahas soal rebranding di episode podcast ngomongin bisnis sebelumnya. Storytelling juga bisa bikin lo jadi kayak nggak jualan gitulah kelihatannya. Males banget nggak lo disamperin brand buat ngejual produknya ke lo gitu. Belum kenalan, belum apa, tiba-tiba nawarin produk. Kalau lo males digituin ya jangan bikin kayak gitu ke target audience atau target market lo. Jadiin mereka temen di mana lo bisa cerita ke mereka. Di situ deh lo ngebrandingin produk lo lewat cerita. Udah dapat gambaran kan gimana si storytelling bisa jadi sarana nge-branding? Minggu depan gue bakalan ngebahas nih bagian-bagian dari storytelling untuk nge-branding. Podcast Ngomongin Bisnis bakal publish 1 episode setiap minggunya untuk kasih insight ke lo tentang apapun yang berhubungan dengan bisnis, marketing, branding, dan juga advertising. Kita juga ada nih di Instagram, jadi lo tuh jangan lupa follow ya di @melonbranding. Di sana ada banyak konten-konten yang kasih paham lo tentang dunia bisnis. Kalau suka baca artikel, mending main deh ke website kita di www.melonbranding.com. Oke deh, see you in the next episode ya. Bye-bye!